Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana? Gimana Ustaz? Apaan nih? Batu Ustaz, akik. Masya Allah. Untuk pelaris usaha ini Ustaz. Yang ini buat keberuntungan. Oh, benar ente. Ente tahu nggak itu syirik keyakinan seperti itu. Tapi Ustaz ada hadis kan yang bilang kalau kita berhusnuzon sama batu, batu akan disusun sama kita. Ah, ini dia nih. Nih, ente harus tahu ya. Itu hadis pertama palsu. Iya Ustaz. Para ulama menyatakan bahwa itu adalah hadis yang palsu maudhu yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang yang suka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kita nggak boleh meyakini batu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 88, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat, Rasulullah SAW saja manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ternyata Rasulullah SAW disuruh mengatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ini, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau itu Rasulullah yang masih hidup, bagaimana sudah meninggal? Apalagi benda-benda mati, Bang. Batu Ustaz. Itu dia. Kenapa pakai dua Ustaz? Maka dari itu, Bang, pakai cincin boleh-boleh aja, Bang. Dulu juga Rasulullah SAW pakai cincin. Bahkan Rasulullah SAW memakai cincin dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tapi nggak boleh kita harus ada keyakinan-keyakinan tertentu kepada apalagi batu-batu akik sekarang nih ya. Iya. Oh, sekarang lagi ngetren banget kayaknya tuh, Bang. Hampir semuanya pakai Ustaz. Dan ini niatnya mau pelarisan, ini keberuntungan, segala macam seperti itu. Subhanallah. Itulah, maka dari itulah kita memang penting untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa perbuatan seperti itu kesyirikan. Kita tidak mengingkari orang pakai cincin, enggak. Rasulullah dulu juga pakai cincin. Tapi yang kita ingkari adalah keyakinannya itu loh. Dia bilang katanya cincin batu akik itu kalau warnanya apa? Warna merah, biru, macam-macam dan yang lainnya punya ini bisa mengentekan jodoh lah, ini bisa melancarkan rezeki lah. Ini jelas kesyirikan. Sebab benda mati tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, di sini harus kita pahami bahwa ini sangat bertentangan dengan ruhul Islam, roh Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Bahkan Islam menganggap bahwasanya itu adalah merupakan kesyirikan. Makanya dahulu orang-orang musyrikin di zaman para nabi terdahulu menyembah apa? Batu. Mereka menyembah patung. Mereka punya keyakinan bahwa patung ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah batu yang bernama Lata, Uzza, Manat. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu menyembah batu? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah batu. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka batu ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bayangkan ketika orang-orang musyrikin itu tidak menyembah batu, tapi mereka punya keyakinan patung-patung yang diberi nama orang-orang soleh ini setidaknya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ternyata itu pun diingkari oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau ternyata mereka punya keyakinan bahwa batu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat? Islam mengajarkan, Bang, bahwa yang namanya bisa memberikan manfaat dan mudarat itu adalah hak Allah SWT. Tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Batu, benda. Keyakinan anak yang sangat salah kalau gitu saja. Oh, jelas salah banget, Bang. Bahkan
Di zaman sekarang ini terkadang ada orang berkata begini, ah, saya sih yakin Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Batu ini cuma sebatas sebab aja syariat. Iya. Nah ini juga sebetulnya nggak benar, Bang. Yang harus kita pahami bahwa kita tidak boleh meyakini sesuatu itu sebab datangnya manfaat dan mudarat harus kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengambil syariat kecuali sesuai dengan yang Allah tentukan kepada kita. Kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya batu akik ini sebab enteng rezeki, ini sebab yang memberikan rezeki memang Allah, tapi ini sebabnya. Kita katakan subhanallah, dari mana Anda katakan itu sebagai sebuah sebab? Mana dalilnya? Apakah Allah pernah menjadikan sebab tertentu untuk datangnya rezeki dengan tanpa dalil? Kalau kita pengen dapat rezeki, ya cari rezeki dong. Kita pengen enteng rezeki, ya jodoh, ya cari cewek dong. Ya. Maka dari itu kita harus berusaha. Bukan kemudian kita pakai batu akik segede gitu. Udah gitu kita punya keyakinan bahwasanya batu-batu akik itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa mengentengkan rezeki lah, mengentengkan jodoh lah, supaya kedudukan tambah kencang lah dan yang lainnya. Bahkan terkadang juga ada yang punya keyakinan katanya itu ada khodam-khodamnya itu. Iya. Jin khodam itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan setan itu sebagai musuh, Bang. Allah Taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh buat kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Kenapa kemudian kita punya keyakinan katanya ini ada khodamnya dari para jin dan yang lainnya? Seorang muslim tidak butuh khodam dari para jin. Bahkan jin itu sebetulnya ingin menyusahkan kita, bahkan ingin membuat kita itu syirik, Bang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di antara laki-laki manusia ada yang meminta pertolongan kepada laki-laki jin. Apa kata Allah? Fazaduhu rahaqa. Maka para jin itu semakin menambah kesusahan kepada manusia. Sama juga jin, Bang. Yang namanya jin itu berusaha bagaimana cara menyesatkan manusia, Bang. Makanya nanti pada hari kiamat tuh, Bang, ya, orang yang meminta bantuan kepada para jin itu akan dikumpulkan bersama jin-jin. Kemudian Allah akan berfirman kepada para jin, "Ya ma'syaral jin, qad istaktsartum minal ins." Hai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qala awliya'uhum minal ins, berkatalah wali-wali jin dari kalangan manusia apa? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajana alladhi ajjalta lana. Wahai Rabb kami, sebagian kami sudah merasakan kenikmatan dari sebagian yang lain. Artinya jin menikmati penyembahan manusia kepada dia, dan manusia menikmati bantuan jin kepada dia. Makanya Allah mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Allah, dulu kami di dunia sudah saling menikmati di antara kami sesama kami. Ya, sebagian kami dengan yang lainnya, dan kami telah sampai kepada ajal yang telah Engkau tentukan. Apa kata Allah? Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Allah berfirman, neraka tempat tinggal kalian selama-lamanya. Mau masuk neraka, Bang? Enggak. Iyalah. Masuk surga, Ustaz. Ini gara-gara cincin bisa masuk neraka, Ustaz, ya? Betul. Tapi ingat ya, pakai cincin boleh-boleh aja. Yang penting adalah jangan sampai ada keyakinan tertentu yang syirik. Apalagi punya keyakinan batu akik. Para ulama hadis mengatakan, Bang, seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik itu palsu. Waduh. Palsu, nggak ada yang sahih, Bang. Makanya ya pakai batu akik boleh-boleh aja sih. Cuma kan jangan punya keyakinan itu ada keutamaannya. Jadi Anda tetap pakai nggak apa-apa, Ustaz, ya? Jangan apa-apa. Tapi sayang, Ustaz, mahal harganya, Ustaz. Tapi juga jangan ini, Bang. Jangan buat ngegetok orang. Iya, saya Ustaz, syukran, Ustaz. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.